Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan juga jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Semoga kita semuanya benar di dalam suasana keadaan yang sehat dan tetap penuh dengan sukacita. Meskipun di dalam aktivitas kita beberapa hari kemarin penuh ketegangan karena pertandingan sepak bola tentu menguras energi, apalagi yang menonton Jerman dan Spanyol, banyak yang langsung memposisikan dirinya adalah barisan dari bangsa Jerman, begitu ya. Dan orang Batak sering sekali mengatakan bahwa kami adalah generasi dari bangsa Jerman. Karena kebetulan penginjil ataupun zending kita yang datang membawa kabar keselamatan dari Jerman adalah Oputta, Opung no Mensen. Jadi seolah-olah kita merasa sepertinya Jerman itu sebagai kota yang kita rindukan, begitu ya. Itu hal yang baik Bapak Ibu, tetapi itu hanyalah sebuah cara bagaimana Tuhan memakai orang Jerman itu menjadi umatnya dalam memberitakan Injil. Sekarang orang Batak yang pergi memberitakan Injil ke Jerman. Orang Batak yang pergi memberitakan Injil ke Afrika. Orang Batak yang pergi memberitakan Injil ke Korea. Kalau sebelum-sebelumnya memang Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan jendela pemberitaan Injil. Karena itu kita bersyukur sekali Injil ini sudah sampai kepada kita. Dan meskipun ketegangan sepak bola itu kita rasakan, tapi kita juga masih bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Tadi pagi juga kami sangat bersyukur karena jam setengah 6, jam 6, bahkan kami berangkat jam 6 lewat pun masih gerimis. Dalam hati saya berdoa sambil pakai sepatu, Tuhan masih hujan. Saya tahu ini tantangan yang berat bagi orang Kristen. Kalau hujan itu, itulah hari di mana kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Apalagi waktu tidur. Itu membuat kita sangat bersyukur. Karena itulah saya bersyukur Tuhan, terima kasih hujan masih tetap turun. Meskipun berapa nanti kami yang beribadah, kami mau tetap memuji Engkau. Bapak Ibu, kami kaget. Ternyata yang tadi pagi datang dalam kondisi hujan, 32 orang. Jadi kalau tadi kita lihat ada bangku-bangku yang kosong, itu bukan karena tidak ada yang datang beribadah. Tadi pagi mereka sudah beribadah dalam ibadah pagi. Dan ini membuat kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena yang melindungi dan membentengi kita bukan kaleng-kaleng, tapi Tuhan yang hidup, yang menyertai kita. Karena itu saya mau ajak kita merenungkan minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Perenungan kita pada kesempatan ini akan kita baca dalam kitab Mazmur. Mari kita sama-sama membaca kitab Mazmur ini, karena kitab ini adalah nyanyian ziarah yang diungkapkan oleh Bani Korah. Bani Korah itu artinya keturunan-keturunan Korah. Siapa itu Korah? Kita nanti akan sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Mazmur pasal yang ke-48, dimulai dari ayat yang pertama hingga 15. Kami mau mengajak kita membacanya secara bermazmur untuk membaca firman Tuhan ini. Bapak Ibu, kami akan membacanya bagian yang menjorok keluar atau bagian kiri keluar. Dan Bapak Ibu membaca bagian yang ke dalam, ya, atau ke kanan. Kita membacanya secara bermazmur. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul Sion, Kota Allah. Nyanyian ziarah
Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai. Gunung Sion seperti puncak Gunung Zafon adalah kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. sebab lihat, raja-raja berkumpul. Mereka maju bersama-sama. Ketika mereka memandang, mereka tercengang. Terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Seperti angin tibur melanda, Kapal-kapal Tarsis kau hancurkan mereka. apa yang telah kami dengar, itulah yang kami saksikan. Di kota Tuhan semesta alam, Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. kami merenungkan, ya Allah, kasih setiamu. Di dalam bait-Mu, Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu. sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita, Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghakiman-Mu. kelilingilah Sion dan kitarilah dia. Hitunglah menaranya, Perhatikanlah temboknya. jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada generasi yang kemudian. Sungguh, inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan selamanya. Dialah yang memimpin kita sampai akhir hayat. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini hari yang mengingatkan kita untuk ziarah. Kenapa ziarah? Karena orang Kristen itu atau orang percaya itu disebut musafir. Musafir itu adalah para peziarah yang selalu pergi berjalan mencari sumber kehidupan yang kekal. Makanya kenapa kalau kita ingat dalam drama Natal ada orang Majus yang mencari bintang terang sebagai raja damai. Karena memang manusia itu pun di dalam kehidupan ini dituntun untuk mencari yang kekal. Karena manusia yang sudah menemukan kehidupan, dia tahu bahwa itu akan berakhir. Sehingga konsep ziarah itu adalah sebuah perjalanan iman. Dari kata ziarah itu, zi dalam bahasa Ibrani itu artinya naik. Berjalan naik. Jadi kalau ada istilah Arab naik hazi, hazi itu naik sebenarnya. Dalam bahasa Ibrani sama dengan ziarah. Jadi kalau kita diajak berziarah, maka umat ini sekarang sedang dalam masa mereka sedang berziarah naik. Kemana mereka berziarah? Mereka berziarah ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat di mana Tuhan berikan perintah kepada Daud. Karena mereka setelah masuk ke tanah Kanaan, ada wilayah di bagian utara, itu disebut Yerusalem. Bagian selatan ke arah pantai, itu disebut Yehuda. Jadi bagian utara, itulah Yerusalem, kota pemerintahan yang kemudian setelah Raja Daud, didirikanlah di sana yang namanya istana.
Istana itu menjadi megah, tapi Daud merasa, kok Tuhan dalam tabutnya, tabut perjanjian, yang mereka bawa selalu sehingga mereka menang, masuk ke tanah Kanaan. Kok Tuhan berdiam hanya di kemah? Aku tidur di istana, kok Tuhan berkemah hanya di luar istana? Maka Daud rindu mau mendirikan bait Allah. Dia rindu mau mendirikan bait Allah. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan jawab, bukan kamu anakku yang akan membangun baitku, tapi anakmu Salomo. Maka Bapak Ibu, setelah Daud, Salomo raja yang akhirnya berhasil mendirikan bait Allah. Karena itulah di bait Allah itu ada banyak orang Lewi yang bertugas. Orang Lewi itu terdiri dari berbagai-bagai keturunan. Orang Lewi itu terdiri dari berbagai-bagai orang-orang yang bertugas di bait Allah. Ada yang bertugas untuk menerima dan membersihkan kurban persembahan di pelataran bait Allah. Ada yang bertugas sebagai imam. Ada yang bertugas sebagai pemimpin pujian, bermain musik. Merekalah Bani Korah. Jadi kalau dalam ibadah kita lihat ada berapa orang di depan? Berapa? Nggak bisa lihat ya. Berapa orang di depan? 4. Jadi kalau ketika dulu di bait Allah yang memimpin pujian, musik, itu keturunan Bani Korah. Coba lihat wajah mereka, cocok nggak keturunan Bani Korah? Cocok. Karena memang orang-orang yang memimpin pujian adalah orang-orang yang diberikan Tuhan karunia kepada mereka. Karunia apa? Karunia untuk mengajak umat Tuhan itu mendekat dalam penyembahan. Karena Tuhan itu suka dan senang serta bertahta di atas puji-pujian. Kenapa Tuhan suka bertahta atas puji-pujian? Karena itulah Tuhan selalu mau semua umatnya, ciptaannya itu memuliakan keagungan dan kebesaran Tuhan. Tapi ada satu malaikat yang mengambil dan mencuri kemuliaan Tuhan supaya dia yang disembah. Dan kemudian Tuhan mengusir dia keluar dari kerajaan Allah yang kekal itu. Itulah malaikat pemberontak yang bernama Lucifer. Malaikat pemberontak inilah yang membuat bagaimana caranya manusia itu tidak usah menyembah Tuhan. Tidak perlu berziarah datang menyembah Allah. Tapi Tuhan tetap mau memberikan kuasanya kepada siapa yang mau datang menyembah dia. Tuhan tetap menunjukkan kuasanya supaya iblis itu tahu bahwa Allah yang berkuasa itu mampu mengatasi apa yang terjadi. Karena itulah Bapak Ibu, Bani Korah ini memimpin pujian penyembahan di bait Allah. Dalam nyanyian kita tadi ini, inilah nyanyian yang dipimpin oleh Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion seperti puncak gunung Zafon adalah kota raja besar. Gunung Sion itu adalah bukit yang ada di Yerusalem. Bagian dari Yerusalem itu ada tanah yang berbukit. Disitulah Tuhan mau meminta Salomo mendirikan bait Allah. Karena itu Sion, simbol dari tempat Allah berdiam. Kenapa? Karena mereka menaruh tabut perjanjian yang menjadi simbol Allah menyertai mereka dalam perjalanan dari Gunung Sinai masuk ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Tuhan menyertai mereka. Selalu mereka bawa itu tabut perjanjian.
Jadi tabut itu dibawa. Siapa yang bawa? Keturunan Lewi. Orang Lewi yang bertugas membawa itu. Dibawalah terus selama 40 tahun di padang gurun. Dan Tuhan memang menyertai mereka setiap hari. Siang dalam tiang awan, malam dalam tiang api. Dan mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Ada tabut perjanjian. Tapi setelah menjadi bangsa yang besar, setelah dibangun bait Allah, tabut perjanjian itu ditaruh di ruang Maha Kudus. Ditutup dengan tirai. Dan kemudian ruang kudus, disitulah imam besar yang memimpin ibadah. Dan ada orang Lewi yang memimpin pujian. Ada umat Tuhan yang mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan dari Taurat yang dibacakan itu. Itulah ibadah mereka. Dan mereka harus naik karena orang-orang Israel itu tersebar di tanah Kanaan. Ada yang di utara, ada yang di selatan, ada yang di tenggara. Dan semuanya itu harus naik ke Yerusalem, ke Gunung Sion. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka proses naik itulah disebut ziarah. Siapa dari sini yang datang dari Cilengsi? Ada yang dari Cilengsi? Ada orang Lewi dari Cilengsi juga. Ada yang dari Parung Bogor. Dari mana lagi kita Bapak Ibu? Dari GDC ada ya. Kita semua yang beribadah ini juga dalam arti yang sama itu sedang berziarah. Datang naik untuk berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita mengerti kenapa kita diingatkan tentang ziarah iman ini. Karena memang perjalanan kita ini adalah perjalanan dalam keseharian yang kita pun diingatkan untuk tetap datang kepada Tuhan. Kalau dahulu dalam perjanjian lama orang Israel diingatkan agar mereka naik untuk berjumpa dengan Tuhan di Yerusalem. Maka itu yang membuat mereka mengakui bahwa di Yerusalemlah Tuhan berdiam. Di Sionlah tabut Allah itu sebagai simbol kehadirannya ada menyertai mereka. Itu konsep orang Yahudi di perjanjian lama. Apa bedanya dengan orang Kristen di dalam perjanjian baru? Maka kita orang Kristen di perjanjian baru tidak lagi hidup dalam keyakinan yang seperti itu. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru, Yerusalem yang diagungkan oleh orang-orang Israel tahun 70 itu dihancurkan oleh Roma. Bait Allah yang dibangun dengan megah tahun 70 pun sudah dihancurkan oleh orang Roma. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Maka karena itulah kita percaya sekarang di dalam Tuhan Yesus. Kita mengerti dan mengenal apa itu Yerusalem. Kita mengerti dan mengenal berarti bagaimana wujud kehadiran Allah sebagai iman orang percaya di dalam perjanjian baru. Ini yang kemudian harus kita lihat Bapak Ibu dan kita maknai di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-21. Yohanes itu ada di dalam perjanjian baru. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Laki-laki membaca ayat yang ke-21, perempuan membaca ayat yang ke-22 sampai 24, nanti kita bergantian. Kita mulai dari laki-laki
2, 3, ya. Namun saatnya akan tiba, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Amin. Jadi di perjanjian lama umat Tuhan itu harus menyembah Tuhan dengan naik ke Yerusalem. Mereka harus berziarah untuk menerima janji berkat dalam ibadah di Bait Allah di Sion. Tapi Tuhan datang ke dunia ini karena melihat bahwa manusia yang datang berziarah sebelum Tuhan Yesus 500 tahun setelah mereka dibebaskan Kores dan kemudian dibangun kembali Bait Allah setelah pembuangan Babel, manusia hanya mengagungkan bait itu tapi tidak mengagungkan Tuhan. Benteng-benteng ataupun bangunan-bangunan Bait Allah itu yang seolah-olah dilihat, bukan Allahnya yang dilihat. Terbalik. Bagaimana melihat Allah di dalam bangunan? Bagaimana melihat bangunan di dalam Allah? Itu sudut pandang yang berbeda. Rumah yang kecil, kalau kita pandang itu rumah juga Allah hadir di dalamnya, maka rumah itu adalah rumah yang diberkati. Kalau kita memandang rumah yang besar, kita langsung bilang, wah inilah rumah yang diberkati. Belum tentu, sebab ternyata orang-orang yang ada di dalam rumah itu sudah ada di balik penjara. Yang mana? Makanya orang-orang Israel salah memandang Bait Allah. Mereka mengira kemegahan Bait Allah itu menjadi simbol Allah hadir di sana. Tapi mereka hanya mengagungkan bait itu. Mereka hanya mengagungkan tembok-temboknya. Mereka hanya melihat semua pagar-pagarnya. Tapi mereka tidak melihat Allah itu di dalam hidup mereka. Maka Tuhan itu datang. Tuhan mau memperlihatkan Allah yang sesungguhnya. Allah yang bisa mereka kenal di dalam roh dan kebenaran. Makanya Tuhan Yesus datang. Dia berkata kepada semua murid-murid, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Dia ajarkan perumpamaan kerajaan Allah. Dia perkenalkan kerajaan Allah. Dia beritakan tentang keselamatan. Dan semua orang banyak yang mulai mengenal dia. Tapi ada banyak orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, malah tidak kenal Yesus Kristus itu adalah Allah yang datang. Maka disinilah persoalannya. Kalau manusia mentuhankan apa yang ada di dunia ini, mereka tidak akan melihat kemuliaan Allah. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau memberikan pesan di perjanjian baru. Hai perempuan, akan tiba saatnya, dan sekarang sudah tiba saatnya. Banyak orang tidak akan menyembah Bapa, Allah maksudnya, di gunung ini dan di Yerusalem. Kenapa Yesus bilang begitu? Makanya orang Yahudi menganggap Yesus itu penista. Berani sekali dia bilang begitu. Yerusalem itu kan kota Allah. Sion itu adalah bait Allah. Kok berani dia bilang nanti orang gak akan lagi beribadah di Yerusalem dan di Sion. Bapak Ibu, ini yang membuat kita mengerti. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran tentang orang-orang percaya akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam satu ruangan, di dalam tempat atau di dalam ruang-ruang
di mana Allah terkunci di sana. Tidak. Jadi Allah orang Kristen bukan di dalam gedung gereja ini. Allah orang Kristen adalah Allah yang maha hadir di alam semesta ini. Karena itulah kenapa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan orang percaya. Dari mana kita bisa tahu? Mari kita baca Matius 18 supaya kita mengerti. Matius 18. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Karena itu Tuhan Yesus mau membaharui pandangan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Allah. Supaya jangan terjebak dan hanya melihat kemegahan gedung-gedung bait Allah. Tapi mereka tidak mengenal Allah dan Allah tidak hadir dalam hidup mereka. Maka mari kita baca Matius 18 ayat 18 sampai 20. Kita mulai dari laki-laki, perempuan ayat 19 dan yang ke-20 kita baca bersama-sama. Dimulai dari laki-laki 2, 3, ya. Dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Sama-sama ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah janji Tuhan Yesus. Jadi bukan berbondong-bondong naik ke Yerusalem, kemudian mereka akan melihat Allah hadir di sana. Sebab mereka hanya mengagungkan Yerusalem, mengagungkan bait Allah, tapi mereka tidak mengenal Allah yang hadir menyertai mereka. Karena itu Tuhan Yesus ingatkan orang-orang pada waktu itu, hai perempuan, hai kalian semua, nanti orang beribadah enggak lagi di gunung ini. Maksudnya gunung apa waktu Yesus berada di situ? Gunung Sion. Dan di Yerusalem, di mana orang akan berkumpul beribadah. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau bilang, kalau ada orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Karena itulah kenapa persekutuan orang percaya itu dalam perjanjian baru, di mana ada murid-murid bersekutu, 2, 3, 4, 5, 12, 20. Mereka kaget, kenapa? Di dalam kisah para rasul, setelah hari Pentakosta, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Itu menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar hadir di antara orang-orang percaya. Maka poin pertama yang mau kita renungkan pada firman Tuhan ini adalah kita diingatkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ingatlah Tuhan Yesus dalam ziarah imanmu. Sama-sama kita katakan, ingatlah Tuhan Yesus dalam ziarah imanmu. Anak-anak PP, kalau kau enggak ingat dalam perjalananmu sebagai PP kau hanya cemas dengan perkuliahanmu, kau hanya cemas dengan aduh aku belum bekerja, kau hanya cemas dengan aduh aku masih sendiri, aku cemas bagaimana masa depanku. Ingatlah Tuhan Yesus dalam ziarah imanmu. Dan nyanyikanlah nyanyian yang tadi sudah engkau nyanyikan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita itu membuat kita mengerti siapa Tuhan yang setiap minggu menjadi Tuhan yang kita ziarahi di dalam hidup kita. Maka banyak sekali Bapak Ibu orang-orang sampai dengan kemarin itu masih bertanya kepada kami dan kami bersyukur sekali kami berjumpa dengan jemaat Tuhan yang ada di Pondok Rangon.
Kalau hari Minggu yang lalu kita diingatkan dengan khotbah, bagaimana perempuan yang 12 tahun itu mengalami pendarahan, dengan imannya itu berkata kepada Tuhan Yesus, kalau ku jamah saja tubuhnya, aku akan sembuh. Dan iman yang sama dimiliki oleh seorang kepala Yairus, kepala bait Allah, yang seharusnya dia itu disembah, diagungkan karena dia seorang kepala pembesar, tapi dia harus mau sujud menyembah kaki Yesus. Kita mau diingatkan bahwa Yesus itu bukanlah manusia yang tidak perlu kita agungkan. Yesus itu Tuhan. Maka pertolongan kita dalam nama Tuhan Yesus itu sudah terbukti sejak 2000 tahun lalu. Dia menjadi Tuhan yang harus kita imani dalam ziarah iman kita. Bapak Ibu, kami bersyukur setelah mendengarkan khotbah minggu lalu, saya dijumpai oleh seorang bapak. Saya kira dia orang Jawa karena face-nya itu sangat lembut. Rambutnya putih, saya tahu usianya pasti sudah 50-an. Sedikit lebih tua dari kami. Saya kaget. Kenapa? Begitu saya turun menutup ibadah masih menggunakan jubah, dia menghampiri saya mau bersalaman. Pak Pendeta, terima kasih untuk firman Tuhan yang diberitakan. Saya boleh bersaksi? Boleh dong Pak, saya bilang. Kami berkenalan dan dia bersaksi. Pak Pendeta, betul firman Tuhan yang tadi. Dia bilang, saya juga mengalaminya. Pak Pendeta, umur saya tidak lagi muda, sudah 50-an. Istri saya sudah 45. Bertahun-tahun kami menunggu, berdoa. Tidak ada jawaban. Pak Pendeta tahu, istri saya 2 tahun lalu bisa mengandung, umur 44 tahun. Jadi Pak Pendeta, saya mau berjumpai Pak Pendeta, saya mau bilang, yang difirmankan Tuhan itu benar dan saya juga orang yang membuktikannya. Loh, kenapa Bapak bilang begitu? Iya, dia panggil istrinya, kebetulan masih marorot. Saya dikasih tunjuk, inilah Pak Pendeta buah iman kami. Kemudian anak kecil itu saya sentuh, saya sapa. Kemudian diperkenalkan namanya. Dan kemudian saya kagum sama Tuhan. Tuhan, luar biasa. Kenapa engkau pertemukan aku dengan jemaatmu yang begitu mengagungkan engkau dalam imannya. Di usianya yang sudah tua bersama istri. Tapi Tuhan masih izinkan kuasa itu terjadi. Saya pulang dari Pondok Rangon. Saya kagum dengan cara Tuhan itu memberkati semua orang. Bapak Ibu, siapa Tuhanmu yang kau ziarahi setiap minggu? Ini penting bagi kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, maka kita diingatkan agar setiap minggu pun kita berziarah itu datang kepadanya, karena memang Dia Tuhan yang sudah berkuasa di bumi dan di surga. Maka orang-orang Kristen diajak untuk selalu hidup di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Yang jadi persoalan sering sekali adalah banyak orang gak percaya dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Maka ini yang membuat kita kadang-kadang, ngapain kita harus berziarah? Ngapain kita harus beribadah? Ngapain kita harus bersekutu? Karena banyak orang tidak mengalami itu. Ini persoalan. Ini persoalan. Saya banyak berjumpa dengan anak-anak muda sejak kami melayani di Sriwijaya. Di sana itu adalah banyak sekali mahasiswa yang berdoa, mahasiswa yang bergereja, mahasiswa yang mencari teman. Suatu ketika ibadah jam 6 sore sudah selesai, sekitar jam 7.15 atau setengah 8. Kemudian saya coba lihat keliling gereja. Saya lihat ada anak muda laki-laki itu duduk di pojok gereja itu. Dia menangis. Dia menangis. Kemudian saya kira, ini berdoa. Saya coba
ke depan ngambil kertas-kertas untuk mengumpulkan semua tata ibadah. Sudah selesai saya ambil, saya melihat masih ada juga laki-laki. Kemudian saya hampiri. Begitu dia selesai berdoa, saya hampiri. Kemudian saya tanya, siapa namamu, Dek? Kemudian dia sebutkan namanya, dia kasih tahu marganya. Kenapa kamu berdoa begitu lama? Apa pergumulanmu? Dia menangis dan dia bilang, Amang, saya nggak tahu lagi. Sudah 3 tahun saya masukkan lamaran. Saya nggak dipanggil-panggil. Padahal dia sudah menyelesaikan studi D3-nya di USU. Bayangkan Bapak Ibu, dia bilang, saya kirim semua lamaran saya ke perusahaan, tidak ada yang panggil. Sampai beberapa bulan yang lalu saya kirimkan lamaran saya ke Indomart, Alfamart, tidak dipanggil-panggil katanya. Saya sudah mengemis, saya sudah pinjam uang teman-teman supaya saya bisa hidup. Saya kaget, jadi kamu belum bekerja? Belum, Amang. Dan dia menangis, karena kondisinya yang begitu berat. Udah berapa lama? Sudah 3 tahun, Amang. Saya bertanya sama dia, pertanyaan saya yang pertama, gimana hubunganmu sama orang tuamu? Dia makin menangis, dia makin terharu. Loh, kenapa menangis? Dia bilang, iya, ternyata Bapak Ibu, setelah dia lulus kuliah, dia bertengkar sama orang tuanya karena dia mau mandiri dan dia mau pergi merantau. Dan kemudian dengan marah, dengan kecewa, dia bertantam dengan orang tuanya dan dia mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang kasar dan penuh dengan caci maki kepada orang tuanya. Pergi aku dari rumah ini, aku gak perlu lagi di rumah ini. Dia pergi merantau ke Medan dengan berharap aku sudah lulus, aku bisa cari kerja, gak perlu aku lagi ditaruh di rumah dengan suka-suka. Bapak Ibu, itu pikirannya. Dia merantau sampai di Medan, dia tidak mendapat pekerjaan. Lantas saya bilang, Dek, kau percaya sama Tuhan Yesus? Percaya, Amang. Saya terus berdoa. Saya kadang-kadang berdoa berpuasa. Tapi kok doa saya belum dijawab. Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Makanya anak-anak muda, orang-orang yang bergumul, orang-orang yang di dalam berbagai hal, dengarkan firman Tuhan ini. Kita diingatkan, kalau kita berdoa, tapi kita tidak mengenal Tuhan itu di dalam hidup kita dan kita tidak tahu kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah melihat kuasa doa itu. Kenapa Tuhan Yesus bilang di dalam Matius pasal yang ke-18 ini, di dalam ayat yang ke-19, Aku berkata lagi kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di bumi ini sepakat dengan semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Itu 2 orang yang sepakat. Apa artinya sepakat? Apa artinya sepakat? Sepakat itu artinya adalah tidak ada lagi persoalan di antara kedua-duanya. Tidak ada perselisihan di antara keduanya, makanya mereka sepakat. Kalau yang sudah sepakat ini meminta kepada Bapa, maka Bapakku yang di surga akan menjawab duanya. Persoalannya, anak sama orang tua nggak sepakat. Anak berselisih sama orang tua. Orang tua berselisih sama suami istri. Makanya doanya juga nggak dikabulkan Tuhan.
Maka sepakat itu adalah di mana dua orang itu tidak lagi punya hal-hal yang menghalangi, hal-hal yang membatasi. Itu sepakat. Ini namanya dua-duanya sudah sama-sama di dalam damai sejahtera. Sudah sama-sama mengaku, meminta maaf dan mengampuni. Lantas saya bilang sama anak mahasiswa itu, "Dek, kau tunggu sampai kiamat pun kau nggak akan dapat kerja." Kenapa? Karena ternyata kau pergi mencari kerja, kau sudah melanggar apa yang firman Tuhan sampaikan. Apa itu? Hukum yang kelima. Anak-anak muda sama-sama kita katakan, hormatilah orang tuamu supaya di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Di tanah manapun kau berada, di rantau manapun kau tidak akan pernah menerima berkat Allah kalau kau tidak hormat orang tuamu. Jadi jangan coba-coba ada yang marah-marah sama orang tuanya selama dia kuliah. Makin susah kuliahmu. Jangan ada yang marah-marah sama orang tuanya, mau ngancam-ngancam orang tuanya. Makin susah hidupmu. Bapak Ibu, kita diingatkan supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kalau ada dua orang sepakat, mereka berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Bapa pun menjawab doa mereka. Ini penting. Apa yang terjadi setelah saya bilang begitu? Kalau kau mau berhasil saya bilang, mau Amang. Malam ini atau besok pagi kau segera pulang ke kampung halamanmu. Di mana kampungnya? Ternyata dia orang Kisaran. Di mana kampungmu? Di Kisaran, Amang. Kau bisa pulang malam ini? Ya kemungkinan besok, Amang. Pulanglah. Setelah kau pulang ke kampungmu, kau jumpai orang tuamu, kau minta maaf. Setelah kau minta maaf, mintalah mereka berdoa untukmu supaya Tuhan buka jalan bagimu. Bapak Ibu, seminggu, 2 minggu, saya nggak lihat lagi dia di pojok gereja. 3 minggu, saya nggak lihat lagi dia di pojok gereja. Di bulan pertama, setelah itu, saya di WA. Amang, saya sekarang sudah di Pekanbaru. Saya kaget. Saya sudah bekerja. Sewaktu saya pulang ke rumah, saya minta maaf dan saya minta didoakan sama orang tua. Setelah itu saya dapat panggilan, disuruh saya berangkat ke Pekanbaru. Sekarang saya sudah di sini. Terima kasih Amang atas doanya. Bapak Ibu, gak ada gunanya kita berdoa, beribadah, kalau kita gak kenal siapa Tuhan Yesus. Makanya kalau mau kenal Tuhan Yesus, mari kita baca dalam surat Filipi pasal 2. Mari kita buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Mari kita baca Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama dengan tenang 2, 3, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka kalau kita percaya dan kenal Tuhan Yesus dalam hidup kita, datanglah berseru. Tapi lihat, adakah hal yang belum sepakat, hal yang masih menghalangi hati kita dengan orang tua, suami istri, dengan teman? Maka Tuhan selalu memberikan janjinya, kalau kita sudah sepakat dulu, maka doa kita akan dikabulkan. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang mau kita renungkan. Yang kedua,
kita harus ingat bahwa kita harus bersyukur dan bersorak-sorai dalam ziarah iman. Sama-sama kita katakan, kita harus bersyukur, bersorak-sorak dalam ziarah iman. Kenapa dalam ziarah iman kita harus bersyukur, kita harus bersorak-sorak? Karena ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Kemarin kami belajar katekisasi sama anak-anak CD. Kemudian kita belajar tentang bagian dari karya dan pelayanan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia. Setelah belajar itu saya tanya mereka, coba Dek sebutkan satu hal yang berkesan dalam hidupmu tentang kuasa, karya, dan pelayanan Tuhan Yesus. Saya tanya satu-satu. Ada yang bilang, wah Amang, aku kagum dengan Tuhan Yesus. Dia bisa bangkit dari antara orang mati. Wah, kenapa kau kagum? Yesus bisa bangkit dari antara orang mati. Iyalah Amang, karena di mana ada di dunia ini orang mati bisa bangkit? Wah, saya kagum. Kemudian saya tanya yang kedua, apa yang kau kagumi Dek sama Tuhan Yesus? Ada yang bilang, saya kagum Amang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa membuat mukjizat. Orang buta bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar. Orang bisu bisa berbicara. Kau kagum Dek, Tuhan Yesus buat itu sama orang buta, orang tuli, dan orang bisu? Iya, aku kagum Amang. Kemudian saya bilang sama mereka, adik-adikku, kalau kalian tidur malam, apakah mata kalian tertutup? Iya Amang. Kalau kalian tidur, apakah mulut kalian tertutup? Iya Amang. Kalau kalian tidur, apakah kalian dengar suara tetangga atau suara apa yang ada di luar sana? Enggak Amang. Jadi ketika kita tidur, mata kita tertutup, telinga kita enggak dengar, mulut kita juga tertutup. Ketika kita tidur itu seperti orang mati juga sebenarnya kita. Tapi ketika kau bangun, terbuka enggak matamu? Terbuka. Kau bisa bicara enggak? Bisa. Kau bisa dengarkan suara mama dan bapak di rumah? Bisa. Kau enggak kagum sama Tuhan Yesus? Kagum enggak kita Inang? Setiap pagi kita bisa ngomong sama suami, selamat pagi Hasian. Selamat pagi sayang. Atau jangan-jangan enggak ada ucapan itu. Berarti sama dong seperti orang mati yang enggak bisa bicara. Selamat pagi Pak, selamat pagi Mak, selamat pagi Nak. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Ketika kita bangun pagi, mata kita melihat, sebenarnya kebutaan yang kita alami pada saat tidur itu juga membuat kita melihat Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita juga sedang tidur, kita nggak bisa mendengar apa-apa, kita sama seperti orang yang tuli. Tapi berapa banyak orang Kristen yang bangun, melihat, mendengar, dan juga bicara, tapi tidak pernah kagum dengan Tuhan Yesus. Berapa banyak? Berapa banyak yang kagum? Berapa banyak orang yang harus dia beli oksigen di rumah sakit supaya bisa bicara? Berapa banyak orang harus beli obat supaya dia bisa melihat? Kadang-kadang Bapak Ibu, kita lupa. Setiap bangun pagi, setiap kita bisa bekerja, itu kuasa Tuhan Yesus masih terjadi di dalam hidup kita.
Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, bersyukurlah dan bersorak-soraklah dalam imanmu, dalam ziarah imanmu. Maka ini yang membuat kita mengerti siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yang terakhir, firman Tuhan ini mau menuntun kita untuk sampai kepada satu kesimpulan. Apa itu? Mari jadikan Tuhan Yesus selamanya benteng hidupmu. Sama-sama kita katakan, mari jadikan Tuhan Yesus selamanya benteng hidupmu. Bapak Ibu, ada banyak orang ketika dia membangun karirnya dengan pikirannya sendiri, aku mampu, aku bisa, memang bisa. Tapi di tengah perjalanan karirnya itu perlahan-lahan hancur. Ada banyak orang membangun apapun di dalam kehidupannya, dia berpikir bahwa yang dia kerjakan itu adalah karena kuat dan gagahnya. Lama-kelamaan dia juga melihat semuanya tidak bertahan. Apa yang membuat semuanya tidak bertahan? Memang di dunia ini tidak ada yang bertahan kekal. Semuanya akan salpu. Itulah pesan lagu yang kita nyanyikan tadi di dalam Nang Humutalpe Aka Robean. Bapak Ibu, di dalam lagu itu dikatakan bahwa molo masa aka parukilan, molo songgop manang hagalutan, holan sada na tau sitiopon, hata ni Tuhan ni padan. Tahu padan? Perjanjian. Karena itu kita diingatkan dalam referennya itu, sai ingot padan ni Tuhanmu, manipat ari manang borngin golomonmu, dang jadi ganggu berohamu, Tuhani napuna ngolumi, kita katakan nang humutalpe akarobean, manang mut saddo lok tutorua, padan asirohaha damea, padan ni Tuhani sai hodowi. Bapak Ibu, kalau mutal akarobean, mutsat dolok, apapun yang hancur ya, yang jatuh, karirmu apapun itu, pergumulanmu, ingat, itu semua sementara. Tapi ada satu yang kekal, yang tidak pernah akan hilang, janji Tuhan. Janji Tuhan selalu diberikan kepada semua orang percaya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan bersepakat, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap doa-doanya. Itulah benteng kita. Ibana do benteng, dia yang menyertai, dia yang melindungi kita. Jadi kalau kita lupa siapa yang melindungi, siapa yang membentengi kita, maka kita nggak punya kekuatan sama sekali. Bapak Ibu, tetap ingat Tuhan dalam ziarah imanmu. Bersoraklah dan bersukacitalah di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan jadikanlah Tuhan Yesus benteng hidupmu selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun kami di minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Kami tahu Tuhan, bagaimana pergumulan dalam kehidupan kami.
bahkan situasi kondisi bangsa kami dalam gejolak ekonomi, dalam gejolak berbagai hal di dunia ini. Tuhan, ada banyak ketidakpastian, ada banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Karena itu, kami sering takut dan cemas. Kami sering khawatir menghadapi kehidupan kami, menghadapi masa depan anak-anak kami. Bagaimana mereka akan bersekolah, bagaimana mereka akan kuliah, bagaimana mereka akan menyelesaikan perkuliahan mereka, dan kapan mereka akan bekerja. Tuhan, terkadang kami tidak sanggup memikirkan semua itu. Tapi ketika firman-Mu mengingatkan kami, ada satu Tuhan yang mampu menjadi benteng. Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas segala pergumulan kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan yang melindungi menyertai kami, dan yang memberikan janji Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah nyatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku dan bersepakat, Aku hadir di tengah-tengah mereka dan Engkau menjawab doa-doa mereka. Tuhan, kami pun sudah berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Dalam ziarah kami datang kepadamu, mengagungkan Engkau di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan, berbelas kasihan, agar Tuhan Engkau yang membuka hati kami, sehingga kami di dalam hubungan sebagai keluarga, baik orang tua anak, baik suami istri, maupun saudara teman, supaya kami boleh bersepakat. Tuhan, kasihani kami, supaya hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka ketika kami datang berdoa kepadamu saat ini Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu yang melayakkan kami datang berseru. Tuhan, kami mau berdoa, berkatilah jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap usaha mereka, di dalam setiap sekolah mereka, di dalam setiap perkuliahan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam mencari pasangan, bahkan menantikan buah hati sebagaimana yang Tuhan mereka rindukan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Maka Tuhan, berkenanlah Engkau untuk mendengarkan setiap seruan kami, agar di dalam iman percaya kami kepadamu, kami tetap terus dan selama-lamanya berziarah, membawa hidup kami datang kepadamu. Karena memang Engkau tetap memelihara dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas doa dan seruan kami. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang bersuka cita, baik dalam ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu, keluarga Bapak Hendra Pardosi, Ibu Lamsihar Simanjuntak, keluarga Bapak Penatua Radot Simamora, Ibu Lisda Yuliana Matondang. Berkati Tuhan keluarga jemaat-Mu ini, agar mereka juga tetap menjadi keluarga yang hidup dalam iman dan menjadikan Tuhan sebagai benteng di dalam keluarga mereka, sehingga mereka boleh tetap hidup di dalam iman percaya karena Tuhan yang memberkati keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, Saudara Julius Lumban Tobing, Saudara Firman Frianto Purba, Ibu Lisda Yuliana Matondang, Saudari Indira Dihita Sitorus, Bapak Darwis Manalu, Bapak Franklin Zevanya Simamora, Bapak Zefri Syahdia Sinaga,
dan anak Tuhan Airin Elimitra Tinambunan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Sebab Engkau yang sudah menambahkan umur panjang bagi mereka, maka Engkau juga yang memberkati mereka. Apa yang mereka butuhkan, semuanya sudah Tuhan rancang dan Tuhan sediakan. Karena itu Tuhan genapkanlah rancangan-Mu bagi anak-anak-Mu ini, sehingga mereka semakin teguh dalam imannya, karena Tuhanlah benteng kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Karena itu, biarlah di dalam seruan dan doa kami ini, kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.